kepada Pak Jokowi tetap punya waktu, kesempatan, hak untuk membuktikan ijazahnya asli, sehingga tidak ada lagi rakyat yang punya praduga presidennya berijazah palsu. Sehingga sekali lagi dalam proses persidangan sebelum vonis dibacakan, bukti masih bisa untuk dihadirkan. Jadi sekali lagi kami tidak terlalu penting apakah dihadirkan atau tidak, karena itu bukan kepentingan kami. Kalau bukti tidak dihadirkan tentu itu suatu keuntungan bagi kami, sehingga dakwaan tidak bisa dibuktikan, dan demi hukum klien kami Bambang Trimulyono dan Gus Dur harus divonis fisprah atau setidaknya onslaught, jadi bebas atau setidaknya lepas dari segala tuntutan. Oke teman-teman, jadi itu dia video dari Ahmad Kosinudin, kuasa hukum dari Bambang Tri, orang yang ditangkap karena menulis buku Jokowi Undercover. Di dalam bukunya tersebut terdapat tulisan-tulisan yang sebenarnya tidak sesuai dengan jalan hidup Presiden Jokowi, tetapi di situ banyak hoax yang ditulis oleh Bambang Trimulyono. Nah, Bambang Tri ini ditangkap dengan Sugignur atas kasus penistaan agama. Dan menurut Ahmad Kosinudin, Presiden Jokowi itu masih punya kesempatan untuk datang ke persidangan dan membawa ijazah aslinya. Dan menurut beliau, kalau Presiden Jokowi itu tidak datang ke persidangan dan membawa ijazah asli dari Presiden Jokowi, maka ini satu keuntungan buat mereka. Keuntungannya apa? Keuntungannya masyarakat itu bisa membuat dugaan bahwa memang betul ijazah dari Presiden Jokowi itu palsu. Dan Bambang Tri sekaligus Sugignur itu bisa dibebaskan, bisa dilepaskan dari semua tuduhan. Jadi menurut saya yang masih punya kesempatan untuk minta maaf itu adalah si Sugignur, si Bambang Tri, Egy Sujana, dan juga si Ahmad Kosinudin ini. Karena mereka-mereka ini yang buat gaduh, mereka-mereka ini yang membuat isu bahwa ijazah dari Presiden Jokowi itu palsu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membuat isu ijazah palsu? Apakah Presiden Jokowi atau Ahmad Kosinudin, Egy Sujana, Bambang Tri, dan kroni-kroninya? Yang membuat isu tersebut itu adalah si Bambang Tri, Ahmad Kosinudin, Egy Sujana, dan kroni-kroninya. Nah sekarang siapa yang harus membuktikan? Yang harus membuktikan ya mereka, karena yang membuat tuduhan itu adalah mereka. Contohnya seperti ini, ada orang yang menuduh si Ahmad Kosinudin ini gila dan sinting. Apakah Ahmad Kosinudin ini harus membuktikan bahwa dia gila dan sinting? Kan tidak seperti itu. Orang yang menuduh yang harus membuktikan bahwa Ahmad Kosinudin ini gila dan sinting. Sama halnya dengan pembuktian ijazah palsu ini. Masa mereka yang menuduh, mereka juga harus menuntut Presiden Jokowi membawa ijazah aslinya. Dan supaya kalian tahu bahwa rakyat Indonesia ini tidak bodoh seperti kalian. Rakyat Indonesia ini tahu bahwa ijazah dari Presiden Jokowi itu asli. Kalau tidak asli, kalau palsu, maka beliau tidak akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau itu menjadi pejabat bukan langsung menjadi presiden. Dari wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, baru menjadi presiden 2 periode. Sekarang baru kalian kumat untuk gugat ijazah Presiden Jokowi. Kalian butuh bukti apa lagi? Teman-teman dari Presiden Jokowi, bahkan pihak kampus UGM saja itu sudah mengklarifikasi bahwa betul Presiden Jokowi itu adalah lulusan alumni dari kampus UGM. Apakah kalian butuh ijazah asli dari Presiden Jokowi? Apakah kalian menuntut Presiden Jokowi itu datang ke persidangan, kemudian kalian langsung percaya saja? Tidak mungkin seperti itu, tidak semudah itu. Pasti kalian akan membuat isu-isu lain yang menjatuhkan mental Presiden Jokowi. Supaya kalian tahu, Presiden Jokowi itu sibuk bekerja, sibuk untuk membangun negara ini. Tidak akan datang ke persidangan untuk meladeni hal bodoh seperti kalian itu. Jadi yang masih punya kesempatan, menurut saya sebagai masyarakat, itu bukan Presiden Jokowi. Yang punya kesempatan itu Ahmad Kosinudin, si Egy Sujana, Bambang Tri, Sugignur, kemudian kroni-kroni mereka yang selalu menuduh Presiden Jokowi ijazahnya palsu. Mereka itu yang masih punya kesempatan untuk minta maaf sebelum mereka mati. Ya, jadi sebelum mati seharusnya minta maaf ke Presiden Jokowi bahwa mereka telah membuat kegaduhan. Masa mereka yang membuat kegaduhan baru mereka menuduh Presiden Jokowi yang membuat kegaduhan? Rakyat Indonesia itu lebih percaya Presiden Jokowi. Kalian itu tidak pernah berbuat apa-apa untuk negara ini. Justru kalian itu hanya menjadi beban negara. Kalian itu hanya sampah masyarakat yang hanya membuat gaduh masyarakat, yang hanya membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat dengan opini-opini kalian, dengan narasi-narasi kalian.
Masa kalian yang membuat tuduhan, kalian menyuruh orang yang kalian tuduh untuk membawa bukti. Seharusnya ini logisnya seperti ini, cara berpikir orang kampung. Saya saja yang dari kampung berpikir logis seperti ini. Kalau saya menuduh orang, maka saya yang harus membuktikan tuduhan saya tersebut. Sama halnya juga dengan si Ahmad Kosinudin dan Bambang Tri, Egy Sujana dan Sugik Nur ini. Mereka yang membuat tudingan bahwa ijazah dari Presiden Jokowi itu palsu, maka mereka juga yang harus membuktikan tuduhan mereka. Masa mereka yang membuat tuduhan, mereka suruh orang yang mereka tuduh itu membuktikan. Apakah itu tidak salah? Apakah itu tidak gila dan sinting? Yang harus membuktikan itu Bambang Tri. Tidak mungkin Presiden Jokowi yang harus membuktikan, bos. Jadi kalau mau bilang Presiden Jokowi masih punya kesempatan, jangan omong kosong banyak, berhenti sudah. Stop, sudah tipu-tipu masyarakat, stop, sudah tipu-tipu rakyat. Rakyat ini sudah cerdas, tidak akan percaya sama kalian lagi. Stop sudah. Jadi saya sebagai masyarakat, selain saya merasa muak, ya, saya juga merasa jengkel dengan orang-orang seperti kalian ini. Karena kalian ini hanya bikin gaduh masyarakat, hanya bikin resah masyarakat saja. Ya. Jadi menurut saya sebagai masyarakat yang punya kesempatan itu Ahmad Kosinudin, Bambang Tri, Egy Sujana, dan si Sugik Nur itu yang masih punya kesempatan untuk minta maaf ke Presiden Jokowi. Ya. Mereka juga harus bisa membuktikan bahwa ijazah dari Presiden Jokowi itu asli. Bukan Presiden Jokowi yang harus membuktikan bahwa ijazah dari Presiden Jokowi itu asli. Jadi pakai otak kalau berbicara. Atau lihat pakai mata, jangan lihat pakai mata yang ada di kaki. Berpikir pakai otak, otaknya itu taruh di kepala. Ya, supaya jangan asal bacot, supaya jangan asal berbicara. Masa kalian yang membuat tuduhan, kalian suruh orang lain yang membuktikan. Ya, jadi itu tanggapan saya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.